Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Giana Valeran Manusiwa dan saya Muhammad Gibran Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan benchmark S14 tentang robot line follower. Pertama, definisi robot line follower. Robot line adalah sebuah robot yang digerakkan secara mengikuti lintasan putih dengan bantuan dari sensor-sensor kendali elektronik seperti L298N, dan berikut adalah contoh sensor yang kami gunakan. Dan yang sebelahnya adalah contoh dari L298N yang digunakan. Nah, kemudian cara kerja dari robot line follower. Pertama, uh, sensor deteksi garis. Sensor-sensor yang dipasang di bagian bawah robot akan membaca warna permukaan di bawahnya. Sensor akan menghasilkan sinyal analog yang mencerminkan tingkat kegerahan atau warna di bawahnya. Jadi pada sensor ini kami menggunakan LED untuk memancarkan cahaya, kemudian akan dipantulkan dan cahaya yang dipantulkan akan diterima oleh fotodioda. Kemudian fotodioda akan mengirimkan hasil data dari cahaya tersebut. Selanjutnya, pemrosesan data. Microcontroller akan membaca sinyal dari sensor dan memproses data tersebut. Microcontroller yang kami gunakan di sini adalah Arduino Nano. Kemudian microcontroller akan membandingkan nilai sensor dengan ambang batas yang telah ditentukan untuk menentukan posisi jalur. Kemudian pengambilan keputusan. Microcontroller akan mengambil keputusan untuk menggerakkan motor dengan mengatur kecepatan dan arahnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada pengendali motor. Microcontroller akan mengirimkan sinyal ke L298N yang berfungsi untuk mengontrol motor dengan kecepatan dan arah yang sesuai untuk mengikuti jalur dengan tepat. Dan kemudian ada tindakan fisik, yaitu motor akan menggerakkan roda robot berdasarkan instruksi yang diterima dari microcontroller, sehingga robot dapat bergerak sesuai dengan jalur yang ditentukan. Berikut adalah komponen-komponen yang digunakan dalam robot line follower. Yang pertama ada Arduino Nano adalah papan microcontroller open source atau papan tunggal kecil yang berbasis teknologi microchip Atmega 328P. Arduino ini berfungsi untuk mengumpulkan data sensor, kemudian membuat keputusan berdasarkan data tersebut dan mengendalikan motor untuk menggerakkan robot secara efektif. Yang kedua, kami menggunakan L298N. L298N ini adalah integrated circuit atau sirkuit terpadu yang didesain khusus untuk mengendalikan motor DC. IC ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi robotika dan elektronika karena kemampuannya yang handal dan mudah digunakan. L298N ini berfungsi secara ringkas. L298 sebagai jembatan penting yang menerjemahkan sinyal kontrol digital dari Arduino yang menjadi arus dan tegangan yang dibutuhkan motor DC untuk menggerakkan robot line follower sesuai dengan instruksi dari program. Kemudian ada sensor optik. Sensor optik mengubah sinar cahaya menjadi sinyal elektronik. Sensor optik yang digunakan untuk deteksi, penghitungan, atau penentuan posisi tanpa kontak. Sensor optik dapat berupa internal atau eksternal. Sensor eksternal mengumpulkan dan mengirimkan sejumlah cahaya yang diperlukan. Sedangkan sensor internal paling sering digunakan untuk mengukur tikungan dan perubahan kecil lainnya dalam menentukan arah. Kemudian komponen yang digunakan pada sensor. Yang pertama kami menggunakan LED. LED adalah light emitting diode atau sering disingkat dengan LED, adalah komponen elektronika yang memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED akan memancarkan cahaya yang akan ditangkap oleh fotodioda. Kemudian kami menggunakan resistor. Resistor ini adalah komponen elektronik yang digunakan dalam sirkuit listrik untuk menghambat aliran arus listrik. Resistor memiliki dua terminal yang terhubung dalam sirkuit listrik dan memiliki resistansi atau hambatan tertentu terhadap aliran listrik. Resistansi ini digunakan untuk mengendalikan arus listrik dalam sirkuit dan mengatur tegangan listrik yang diberikan ke komponen lainnya agar tidak terjadi short. Kemudian ada fotodiode. Fotodiode adalah komponen elektronik yang dapat mengubah cahaya menjadi arus listrik. Fotodiode merupakan komponen aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan tergolong dalam keluarga dioda. Fotodiode akan menangkap cahaya yang dipancarkan LED kemudian diproses lebih lanjut.
Kemudian ada pin header. Pin header adalah konektor kecil yang digunakan pada PCB untuk menghubungkan komponen elektronik. Pin header ini berfungsi sebagai konektivitas, fleksibilitas desain, dan prototyping. Pin header ini memiliki berbagai bentuk dan ukuran dan dapat memiliki berbagai jumlah pin di dalam setiap komponennya. Kemudian kami menggunakan terminal block yang digunakan untuk menghubungkan satu sama lain dari dua kabel atau penghantar secara aman, nyaman, cepat, dan aman. Dengan menggunakan blok terminal, pengguna dapat dengan cepat menghubungkan beberapa kabel listrik antara fasilitas listrik atau switchgear. Ini bertujuan untuk menghubungkan kabel, membuat sambungan listrik, dan menghemat ruang. Kemudian kami menggunakan kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa menggunakan solder. Kabel jumper ini berfungsi sebagai konduktor listrik yang menyambungkan rangkaian listrik. Berikut komponen yang digunakan pada L298N. Yang pertama ada LED atau singkatan dari Light Emitting Diode atau sering disingkat sebagai LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberi tegangan maju. LED berfungsi sebagai penanda apakah driver dapat beroperasi atau tidak. Jika iya, maka LED akan menyala. Kedua, ada resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang sering digunakan dalam sirkuit listrik untuk menghambat aliran arus listrik. Resistor memiliki dua terminal yang terhubung dalam sirkuit listrik dan memiliki resistansi atau hambatan tertentu terhadap aliran listrik. Resistansi ini digunakan untuk mengendalikan aliran arus listrik dalam sirkuit dan mengatur tegangan listrik yang diberikan ke komponen lainnya. Ketiga, ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Fungsi utama kapasitor adalah sebagai penyimpan muatan listrik pada rangkaian. Selain itu, kapasitor dapat menyaring bagian sinyal yang tidak diinginkan, kemudian menghapus sinyal tersebut. Kapasitor sebagai filter berbentuk rangkaian yang memungkinkan bentuk gelombang tertentu maupun tegangan dan arus dari frekuensi melewatinya. 4. Pin header. Pin header adalah konektor kecil yang sering digunakan pada PCB untuk menghubungkan komponen elektronik. Pin header ini berfungsi sebagai konektivitas, fleksibilitas desain, dan prototyping. Pin header ini memiliki berbagai bentuk dan ukuran dan dapat memiliki berbagai jumlah pin. Di sini terdapat desain mechanical robot line follower yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan soket baterai yang berjumlah 4 buah baterai, Arduino Nano, serta Silk Nano, lalu dengan 2 buah motor driver, lalu 1 L298N, 1 buah freewheel, dan ada nanti bagian depannya terdapat sensor. Nah, ini desain mechanical, ada tampak depan, tampak samping, dan tampak bawah. Panjang sensor bagian depan adalah 14 cm, panjang layar chassis adalah 10,5 cm, lebar baterai di leher chassis adalah 7,8 cm, lebar keseluruhan chassis adalah 25,4 cm, dan panjang keseluruhan chassis adalah 25,4 cm. Nah, di sini ada desain electrical robot line follower yang telah kami buat. Kami menggunakan satu L298N yang dihubungkan pada 2 dinamo dan dihubungkan pada Arduino Nano. Lalu terdapat 4 buah baterai yang dihubungkan pada 12 volt dan ground. Lalu kami menggunakan 4 buah sensor yang akan terhubung pada Arduino Nano. Nah, di sini ada program robot line follower dan di sini ada program di mana jika sensor semua di jalur putih, maka roda robot akan berputar dengan kecepatan 35 rpm. Dan jika sensor robot membaca garis hitam, maka roda robot akan bergerak dengan kecepatan 30 rpm. Nah, di sini ada program robot maju. Jika robot membaca garis putih, maka
robot akan bergerak dengan kecepatan 80 rpm. Lalu ada program robot belok ke kiri, belok ke kanan dengan roda robot yang sebelah kiri berputar maju dengan RPM 90 dan roda robot sebelah kanan mundur dengan RPM 80. Lalu ada program robot berbelok ke kiri dengan laju roda robot yang sebelah kanan maju dengan RPM 80, sedangkan yang kiri dengan mundur dengan RPM 90. Berikut presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.